Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Salah satu produsen mobil listrik terbesar dunia, Tesla, belakangan jadi buah bibir nih terkait kabar ketertarikannya membangun pabrik baterai di Batang, Jawa Tengah. Manisnya kue industri mobil listrik ini tentunya tak mau dilewatkan oleh Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel yang melimpah sebagai komponen utama dalam mobil listrik. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam ambisi Indonesia menggait Tesla. Kita lihat dulu produksi biji nikel nasional pada 2018 ada sebanyak 22,14 juta ton, kemudian meroket menjadi 52,70 juta ton. Nah, meski di tahun ini diperkirakan akan menurun 19,31 juta ton, namun produksi biji nikel kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 30,10 juta ton dan semakin meningkat di tahun 2022 59,94 juta ton. Bahkan terkait dengan rencana strategis Kementerian ESDM di tahun 2020 hingga 2024, produksi biji nikel diperkirakan naik hampir 3 kali menjadi 71,40 juta ton dari tahun ini. Nah, proyeksi ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi mineral dalam periode 5 tahun ke depan yang akan dibangun 31 smelter di beberapa wilayah Indonesia. Nah, di antara penambahan smelter tersebut ada 19 smelter nikel yang akan dibangun. Kemudian untuk makin mempercepat pembangunan smelter, ada beberapa pembangunan smelter yang diusulkan masuk dalam proyek strategis nasional 2020 hingga 2024. Di antaranya 3 smelter nikel di Maluku Utara, 1 smelter nikel di Sulawesi Selatan, 4 smelter nikel di Sulawesi Tengah, dan 5 smelter nikel di Sulawesi Tenggara. Adapun sejauh ini Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono mengatakan bahwa Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan juga Maluku Utara menjadi 3 provinsi dengan sumber daya dan cadangan nikel terbesar. Nah, kalau berbicara mengenai Raja Nikel Nusantara saat ini, bisa dikatakan bahwa perkembangan industri nikel begitu cepat. Pada tahun 2014 saja, produksi nikel masih dikuasai oleh Vale dengan porsi 77%. Kemudian disusul Antam 19% dan perusahaan lainnya sebanyak 3%. Namun porsi itu telah berubah drastis hanya dalam beberapa tahun. Nah, mulai 2018 sampai sekarang, Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP muncul dan sudah menguasai 50% dari produksi hilir nikel di tanah air. Jadi bisa dikatakan juga bahwa Morowali adalah surganya nikel. Kemudian porsi Vale pun juga menyusut dari 77% di tahun 2014 menjadi 22% saat ini. Dan Antam hingga kini porsi produksi nikelnya ini hanya 5% saja kalau kita lihat. Nah, perusahaan nikel BUMN itu bahkan sudah tersalip oleh Virtu Dragon 11%. Kemudian ada juga Harita Group 6% dan juga perusahaan lainnya 6%. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya terkait dengan nikel di slide selanjutnya. Nah, Indonesia itu kan memiliki daya pikat yang sangat tinggi karena memiliki cadangan nikel yang melimpah sebagai bahan dasar baterai untuk mobil listrik. Maka nggak heran kalau Tesla, produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, kabarnya makin serius menunjukkan ketertarikannya untuk membangun pabrik baterai di Batang, Jawa Tengah. Nah, Tesla ingin berinvestasi dalam pengolahan nikel Indonesia untuk memangkas biaya produksi mobil buatannya. Dengan membangun pabrik baterai sendiri, maka kebutuhan komponen terpenting mobil listrik yaitu baterai akan bisa dipenuhi dari internal perusahaan. Tak ingin melewatkan peluang ini, Presiden Jokowi pun mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk bertemu dengan jajaran eksekutif Tesla. Tim yang dipimpin Luhut tersebut bertugas untuk merayu Amerika Serikat supaya bisa tetap memilih Indonesia sebagai destinasi investasi. Sementara itu meski lagi digencarkan supaya Tesla jadi berinvestasi di Batang, Jawa Tengah, di tengah ambisi Indonesia yang juga ingin menjadi produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia, perlu berkaca bahwa China memiliki tingkat kompetitif baterai listrik yang tinggi. Sebagai salah satu produsen baterai electric vehicle terbesar di dunia saat ini dan juga merupakan pabrikan terbesar dalam komponen mobil Amerika Serikat.
Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Tesla bakal berinvestasinya di China. Pasalnya di pameran otomotif internasional Beijing saja pada baru-baru ini, Tesla Model 3 dikabarkan jadi selain baterai juga akan menggunakan mesin buatan China. Sebelumnya memang Tesla telah menggunakan baterai yang diproduksi oleh pemasok China CATL yang merupakan saingan kuat dari Panasonic Jepang dan juga LG Chem Korea Selatan yang telah masuk baterai ke pembuat mobil listrik Amerika Serikat. China pun kini menjadi pasar terbesar kedua Tesla setelah Amerika Serikat. Menariknya, pemerintah China memberikan insentif pada kendaraan listriknya, yang mana insentif tersebut tuh tidak diberikan di Amerika Serikat dan juga Jepang. Nah, perusahaan China ini muncul sebagai pemasok tidak hanya baterai, tapi juga komponen lain untuk kendaraan listrik. Sebuah perusahaan riset China melaporkan bahwa Zhejiang Shanhua Intelligent Controls membuat suku cadang untuk kendaraan listrik mencantumkan Tesla, Volkswagen, dan juga General Motors ini ada dalam daftar pelanggannya. Sementara itu, menurut salah satu produsen mobil Jepang, cukup keliru kalau menyimpulkan bahwa harga yang rendah adalah satu-satunya daya tarik pemasok China bagi produsen mobil. Pasalnya, dengan persaingan yang ketat di pasar global mendorong China untuk memajukan teknologi mereka. Alhasil, Tesla telah beralih ke CATL sebagai pemasok baterai bukan hanya karena harganya yang rendah, tapi juga karena teknologinya canggihnya mengembangkan baterai yang tidak menggunakan kobalt. Dan tak menutup kemungkinan suatu hari semua suku cadang mobil listrik yang diproduksi oleh perusahaan China ini semakin realistis jika mobil Tesla kemungkinan 100% merupakan buatan China. Nah, secara historis, ini kalau kita lihat pendapatan Tesla selalu cemerlang gitu ya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, pendapatan Tesla 24,6 miliar dolar Amerika Serikat. Pendapatannya ini meningkat 14% dari tahun 2018. Nah, secara global, pengiriman kendaraan Tesla mencapai antara 367.000 hingga 368.000 unit dan menjadikan Tesla sebagai produsen kendaraan listrik terkemuka. Secara bersamaan, Tesla Model 3 telah menjadi model kendaraan listrik terlaris di dunia. Pada kuartal keempat 2019 saja, pengiriman kendaraan Model 3 menyumbang lebih dari 80% pengiriman kendaraan Tesla berdasarkan tipe mobil. Nah, di saat pabrikan mobil dunia sedang berdarah-darah nih tersengat pandemi corona, berkebalikannya, kinerja Tesla justru lagi ngegas. Di kuartal 3 2020, produsen mobil listrik terbesar dunia ini meraup pendapatan hingga 874 juta dolar atau 12,8 triliun rupiah. Angka ini melesat 156% secara year on year dan naik 2 kali lipat dari kuartal 2 tahun ini. Adapun selama kuartal 3 ini perusahaan yang dipimpin oleh pendiri dan juga CEO Elon Musk telah mengirimkan 139.300 unit dan menjadi rekor baru untuk Tesla dibandingkan dengan kuartal 2 2020 di mana Tesla hanya mampu mengirim 90.000 unit mobil, bahkan jauh meninggalkan capaian di kuartal 1 2020 yang hanya terkirim sekitar 88.000 unit. Nah, CEO Tesla Elon Musk bahkan sangat yakin bahwa pengiriman kendaraan listrik pada 2020 bahkan melonjak 30 hingga 40% dan menembus 447.000 hingga 514.000 unit. Berdasarkan statista, adapun penjualan mobil listrik secara global tahun ini ditargetkan sebanyak 2,3 juta unit. Artinya, kalau Tesla mampu menjual mobil listrik 500.000 unit saja, maka Tesla berkontribusi 21,7% terhadap mobil listrik global dan masih mengukuhkan posisinya sebagai raja mobil listrik dunia. Jadi bisa dilihat betapa menggiurkannya bisnis Tesla ya, maka nggak heran kalau momentum ini nggak mau dilewatkan oleh Indonesia untuk menggait Tesla seiring dengan rencana tanah air untuk menjadi penghasil baterai lithium terbesar di dunia karena memiliki nikel yang melimpah.